Kau berani mengkhianati aku? Teriak Taehyung. Suaranya pecah karena amarah dan duka. Kang Chun menjengkeram kemudi dan mempercepat laju perahu. Jangan lihat ke belakang, Yansi. Tetap fokus, kita hampir bebas. Tapi Yan tetap menatap ke belakang, menatap pria yang kini mengangkat ke arahnya dengan tangan gemetaran. Dan di detik berikutnya sebuah letusan terdengar. Yan menjerit bukan karena rasa sakit tapi karena suara peluru bukan diarahkan padanya. Kang Chun terhuyung bahunya hingga memercik di kemudi. Kita tak akan sampai ke dermaga utama. Dia mengejar kita, desis Jun dengan wajah memucat. Dan dari kejauhan sebuah speedboat muncul mengarah lurus ke arah mereka. Di atasnya ada Taehyung sendirian dan memegang wajahnya seperti iblis yang kehilangan arah. Demian, gumamnya. Kau tak boleh pergi, karena jika aku tak bisa memilikimu, maka tak ada seorang pun boleh memilikimu juga. Yan menggenggam kemudi kapal darurat sambil mencoba menghentikan di bahu Kang Chun. Tangannya bergetar dan kedua matanya sudah basah. Ini bukan lagi soal pelarian, ini tentang bertahan hidup dari pria yang terlalu mencintai dengan cara yang salah. Dan cinta seperti itu bisa siapapun yang menghalanginya. Angin laut memukul wajah Yan saat speedboat hitam yang dikendarai Taehyung semakin mendekat. Kang Chun yang duduk lemah di sebelah mulai kehilangan banyak. Kita harus berhenti di pulau kecil di sebelah kanan. Itu satu-satunya tempat untuk kita bisa bersembunyi sebentar, ujar Kang Chun dengan suara nyaris hilang. Kalau kita berhenti, dia akan menemukan kita dalam hitungan menit. Jawab Yan panik. Lebih baik bersembunyi daripada di tengah laut. Yan menggetakkan giginya dan membelokkan kapal ke arah pulau kecil yang tanpa berpenghuni. Pantainya berbatu, semak belukar liar menutupi sebagian besar daratan. Mereka tiba di sisi pulau dan mendapatkan perahu diam-diam. Kang Chun hampir lompat saat turun. Yan menumpangnya dengan tubuhnya sendiri, menyeretnya masuk ke dalam semak rimbun. Tak lama kemudian mesin speedboat mendekat. Yan mendekap mulut Kang Chun agar ia tak mengerang. Taehyung berdiri di perahunya, menatap ke sekeliling laut. Ia menempatkan laju mesin. Kedua matanya menyapu area sekitar pulau, lalu ia mematikan mesin dan melompat turun. Langkah kakinya menjarah di pasir keras dan senjatanya siap di tangan. Demian, teriaknya. Suara Taehyung terdengar menggema. Yan menahan nafas di balik semak. Tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mencengkeram paha Kang Chun yang mulai menggigil karena kehilangan banyak. Taehyung berjalan perlahan di sepanjang pantai. Setiap langkahnya seperti waktu yang berhenti. Aku tahu kau ada di sini. Aku tahu kau takut, tapi aku juga tahu satu hal lainnya. Kau tak bisa hidup tanpaku. Suara itu menusuk ke dasar hati Yan, bukan karena ancaman, tapi karena sebagian dirinya percaya. Karena pria itu telah membentuk ketergantungan dalam dirinya, sedikit demi sedikit, luka demi luka. Keluar dari Yan, aku mohon. Aku tidak akan. Aku hanya ingin bicara, hanya kita berdua. Air mata Yan mulai jatuh mengalir, tapi ia tetap diam di tempat. Sementara itu, langkah kaki Taehyung semakin mendekat. Kang Chun membuka mata dan menggenggam tangan Yan dengan lemah. Ambil, disapuku. Kalau dia menemukan kita, kita harus. Dia lebih dulu. Yan membeku tangannya gemetaran dan ia menggeleng. Aku tidak bisa. Kau harus bisa, atau aku akan.
dan kembali jadi tawanan selamanya. Ian menggenggam itu dengan tangan dingin dan saat Taehyung membuka semak-semak itu, mata mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu berhenti. Dunia mendadak sunyi, hanya detak jantung dan tarikan nafas yang terdengar. Limian, suara Taehyung pecah. Kau benar-benar memilih untuk mengkhianati aku. Ian mengangkat itu, tapi tangannya gemetaran begitu parah. Kim Taehyung, jangan dekati aku. Kau akan? Tanya Taehyung dengan tatapan tak percaya, namun langkahnya tetap maju. Satu langkah lagi, aku benar-benar akan. Aku serius, air mata semakin mengalir di wajah Yen. Aku mencintaimu, Limian. Saat Taehyung terdengar serak dan berluka. Dan cinta itu kini hampir. Sedetik kemudian letusan terdengar memekakan telinga. Tubuh Yen tersentak, tapi bukan karena ia. Taehyung roboh. Mengalir dari bahunya. Itu bukan dari Yen, melainkan dari Kang Chun yang dalam kondisi lemah masih sempat menarik dengan tangannya. Jangan sentuh dia lagi, desis Kang Chun sebelum tubuhnya kembali melemas. Ian menahan tubuh Kang Chun nyaris tak sadar. Sementara Taehyung mengerang di tanah, masih sadar dan kedua matanya penuh emosi campur aduk. Limian, aku tidak akan menyerah. Kau hanya milikku, ucap Taehyung. Kau tak memiliki siapapun, balas Ian sama menggenggam erat di tangan. Karena cinta yang kau berikan terasa seperti sel penjara. Gadis itu kemudian menarik Kang Chun, menyeretnya kembali ke perahu. Dengan tenaga yang tersisa, mereka berusaha melarikan diri. Kali ini benar-benar meninggalkan Taehyung yang tergeletak di balik semak belukar pantai. Tapi bahkan saat perahu melaju menjauh, bayangan Taehyung masih tak bisa hilang dari ingatan Yen. Tatapan matanya, suaranya, aroma tubuhnya, dan cintanya yang salah, namun terasa terlalu dalam. Dan disitulah letak nerakanya. Karena tubuh pria itu mungkin tertinggal di belakang, tapi bayangannya ikut melarikan diri bersama Yen. Perahu tua itu akhirnya bersandar di sebuah dermaga kumuh di luar kota Busan. Kang Chun sudah nyaris tak sadarkan diri, wajahnya pucat, nafasnya berat, dan terus merembes dari perban darurat yang dilihatkan oleh Yen. Tanpa memiliki waktu untuk menangis, Yen bergegas menaiki taksi ke tempat persembunyian yang telah disiapkan sebelumnya.